Kalau di Indonesia sertifikat tinggal bikin di Senen ya. Nyetak sendiri. Jalan Pramuka itu atau Ben Hill 24 jam. Oh kita ternyata tuh di Barat terlalu murah. Bukan jago. Ya, oh iya. Bukan. Kalau lu udah di comfort zone itu lu titik di mana lu biasanya akan turun. Mati bahkan sih bilangnya gitu. Gimana? Ini parah nih produsernya nih gimana? Oh. Dunia digital kadang-kadang membawa kita lebih mudah untuk mengakses segala hal gitu ya. Orang-orang juga ngeliat kita juga jadi lebih mudah bagaimana mempelajari orang juga mempelajari kita gitu. Cuman kalau kita melihat gitu ya, mungkin 10-15 tahun ke belakang gitu ya, orang mungkin internet aja masih bingung gitu kan. Internet tuh apa sih gitu ya, www.apa-apa.com tuh apa gitu ya. Nah ini hari ini di G Live gitu ya bersama Armanda Geraldi di channel Kata Talking, jangan lupa untuk di subscribe. Udah kedatangan satu tamu spesial banget, seorang CEO, seorang hybrid. Kenapa gue bilang hybrid? Karena mungkin dia yang paling tahu banget nih rasanya dunia non digital sampai akhirnya merasakan dunia digital, dan juga punya satu perusahaan yang akhirnya menjadi salah satu agensi lokal ataupun konsultan lokal di digital marketing. Hari ini kita sudah kedatangan Pikuku Tutuko. Siap. Apa kabarnya Bapak? Baik. Sehat ya. Makin ganteng aja nih. Oke, jadi Pak Kuku ini gitu ya, dia adalah seorang CEO Panen Maya Digital ya, atau CEO Panen Maya Group gitu ya. Nah ini kalau tadi gue tadi buka gitu ya, kita tahu lah gitu ya, namanya digital ini sekarang kita tidak bisa lepas. Tapi lu dulu gitu ya, mungkin lu orang yang awal-awal mengenalkan kita pada digital gitu. Nah kenapa lu mau awalnya kayak oke deh gue ke digital nih, gue tahu nih 10 tahun 15 tahun ke depan akan jadi booming gitu. Tuh siapa yang ngajarin gitu awalnya? Dapat ilham dari mana gitu? Oke, mungkin kalau cerita mungkin gue cerita mundur dulu kayak bukan di 2008. Kalau 2008 tuh kan kalau itu kita ada Panen Maya pertama kali berdiri, tapi kalau mundur lagi sebenarnya udah ada di tahun 2000-an. 2000. Waktu itu gue masih jadi web designer. Jadi kalau dulu gue lulus, kebetulan gue sarjana seni, kebanyakan main ke konvensional media atau banyak ke agensi lah. Kita dulu kan kalau anak kebetulan gue ambil di DKV atau bahasa ininya graphic design lah ya. Kalau pas angkatan gue udah mulai desain komunikasi visual. Itu mereka larinya tuh pada ke agensi-agensi lah. Dulu kayaknya keren banget gitu jadi anak agensi. Anak agensi tuh kayaknya keren banget. Wah kayaknya fun dan lain-lain. Nah, pada saat itu pun gue udah mulai mikirin justru ngambil jurusannya tuh ke web design. Sampai teman-teman angkatan orang belum pada tahu tuh ya. Tahu orang apa nih gitu. Barang apa ngapain nih? Ngapain web di desain? Apa itu web gitu ya? Gue termasuk ya mungkin bisa dibilang angkatan pertama yang ngambil spesifikasi tuh ke web design lah. Oke. Makanya dulu kalau zaman tahun 2000-an coba Bapak lahir tahun berapa? Saya 2000 itu kayaknya masih main gundu tuh Bapak itu belum mikirin tuh apa itu web ya kan. Nah tuh early 2000 tuh dulu tuh di Indonesia tuh sempat lah banyak banget perusahaan.com yang tumbuh waktu itu. Kalau ingat dulu ada astaga.com lah dulu. Wah tuh kalau launching umbul-umbulnya tuh di Sudirman Tamrin tuh banyak banget. Kalau gue dulu kebetulan di kita ada salah satu platform ya. Itu namanya kita punya namanya wet market, pasar basah. Jadi masih basah banget ya. Bukan pasar tumpah ya, kalau sekarang pasar tumpah, sekarang pasar basah. Nah itu namanya wet market itu basically sebenarnya kalau sekarang ya kayak bineka. Jadi jualannya elektronik dan itu e-commerce, pokoknya banyak lah e-commerce yang ibaratnya masih awal-awal lah tahun 2000-an. Sempat juga ke relax.com waktu itu di grupnya Sinarmas. Nah itu kita bisa dibilang tuh mungkin bisa dibilang angkatan pertama.com yang di dunia, yang di lingkungan itu loh. Iya. Tapi lu awalnya gimana? Maksudnya kayak gue kesana deh gitu. Belajar dari mana? Apa lu lihat dari luar negeri kah? Atau ada yang emang ngajak lu gitu? Ya kalau dulu karena ngeliatnya tadi ya, ngeliat wah gila nih
fun banget ya, apa nih, karena kita dulu kan aduh kalau ya apa sih desain-desain yang di konvensional ya udahlah ya kita udah tahu, kayaknya waktu juga umurnya mungkin udah ratusan tahun kali, tapi waktu ke digital wah ini ada yang baru nih, ada yang baru. Ya akhirnya kita di lingkungan itulah tuh, kita ingat banget dulu early 2000 tuh bener-bener ya Google baru ada. Terus di .com lagi booming sampai bubbling tuh pada saat itu juga. Dan memang kebetulan gue dapat kesempatan kerja di Toronto, Kanada. Nah di sana makin lah. Waktu itu ngerjain web tuh berarti ya? Iya, web design. Kita dulu tuh ke Toronto itu 4 orang, 3 programmer, 1 web design. Nah itu gue satu-satunya web design waktu itu. Nah dari DKV akhirnya bisa mengimplementasikan di web design itu belajar dulu kah atau ada yang ngajarin atau gimana? Nah ini cerita lucu nih. Dulu itu kita mungkin nggak hebat ya ketika kita ke Toronto, Kanada, bukan karena kita hebat, mungkin pada saat itu kita kayaknya bodoh juga ya, kenapa? Karena memang ternyata pas sampai sana talent kayak kita tuh jarang dan justru terlalu terlalu murah dihargainya, tapi kita happy aja bisa kerja di sana gitu. Luar negeri ya kan. Dan pada saat itu bayangin untuk kita bisa punya kemampuan kemampuan bikin web pada saat itu tuh nggak usah bikin web lah. Ternyata waktu gua di Toronto tuh lucu, untuk lo bisa pakai Adobe aja, dia mesti kuliah dulu. Iya benar. Sedangkan kita dulu ke Mall Ambassador beli software 5.000 selesai. Jadi kita otodidak gitu loh. Jadi jago aja. Jadi orang Indonesia ternyata banyak jago tuh bukan karena dia punya talent desain, tapi secara platform dulu tuh gue ingat banget tuh beli Photoshop, beli pada saat itu ya, ada Dreamweaver segala macem tuh, gila software itu mahal banget, 3.000 dolar tuh ya, $1.000 tahun segitu lumayan. Sedangkan kita tinggal kebetulan dulu kantor gue ada di daerah Kuningan, jalan ke Mall Ambassador pada saat itu beli software 5.000 satu software tuh ada semua tuh, Macromedia apa, Adobe, gila. Jadi nah itulah mungkin salah satu kelebihan kita di Indonesia kita itu. Bukan ngajarin untuk beli bajakan ya, cuma itu kenyataannya. Ini tanya, yang satu mungkin 5.000, yang satu $3.000, itu $5.000 gitu ya. Tapi emang akhirnya jadi belajar sendiri, aksesnya jadi lebih mudah gitu untuk belajar gitu. Nah itu berapa lama waktu di Toronto tuh? Kalau jadi emang gue dari 2000 sekitar hampir 2 tahun pada saat itu. Ya itu banyak belajar, sampai gue pun ambil sertifikasi Adobe itu di sana karena ternyata di sana sertifikasi itu kita mesti ambil lah. Sedangkan kita gila, kita bisa otodidak udah jago lah ibaratnya. Kalau di Indonesia sertifikat tinggal bikin di Senen ya. Nyetas Jalan Pramuka itu atau Ben Hill 24 jam. Kalau di luar ya harus ada gitu ya. Sebagai web design harusnya lu punya sertifikasi lah. Gitu. Dan di sana pun lucunya ternyata sangat dan kita baru tahu ya sangat jadi benar-benar dulu zaman bikin banner aja untuk website itu udah satu talent sendiri. Untuk bikin desain satu talent, untuk bikin HTML satu talent, sedangkan kita satu orang tuh bisa semua. Makanya kita waktu itu ngerasa, kita jago banget ya. Tapi pas lama-lama sana, kita ternyata tuh ibarat terlalu murah. Bukan jago. Bukan jago. Ternyata karena pantesan kita dipakai nih karena kita murah. Iya. Mau berangkatlah ke Toronto ya. Iya, pada saat itu ya. Pada saat itu. Oke. Balik ke Indonesia gitu ya. Apakah langsung bikin Panen Maya atau ada? Enggak lah, dulu balik sempat kerja di salah satu perusahaan leasing, lumayan lah ya di sana. Kebetulan megang Korkom pada saat itu, sampai baru 2007 lah ketemu teman-teman, memberanikan diri untuk hijrah bikin perusahaan sendiri. Makanya baru Panen Maya lah waktu itu. Akhirnya Panen Maya lahir dan emang rahimnya memang digital gitu ya. Bukan yang tadinya kan kebanyakan mungkin ya agensi konvensional ke digital. Kalau misalnya Panen Maya sendiri akhirnya terbangun Panen Maya digital gitu, itu gimana tuh? Mungkin bisa ceritain awalnya. Ya dulu emang berangkatnya kita selalu bilang bahwa kita emang keluar dari rahim digital. Maksudnya bukan. Sekarang kan makin banyak lagi ya perusahaan di agensi konvensional ngelihat market digital lagi booming, pindah semua. Nah kalau kita memang dari awal sudah spesifik sebenarnya pada saat itu bilang kita digital marketing consultant. Kalau saya lebih senang dibilang consultant daripada agency. Basically ya pekerjaan kita sama lah. Kalau 2007 berarti kan sosial media belum ada tuh ya? Sosial media udah ada, cuman belum kayak TikTok belum ada. Instagram juga orang dulu belum firm di Instagram. Yang dijual apa jadinya tuh waktu awal-awal dulu? Pada awalnya memang sesimpel kita jadi
apa ya dulu tuh satu ya jasa ngejalanin sosial medianya klien. Oke. Kita juga mulai create strategi tapi pada saat itu banyak brand sebenarnya sudah punya agency, tapi untuk digitalnya pakai kita, gitu loh. Pada saat itu baru, jujur belakangan ini kan semuanya akhirnya diserahkan ke agency digital ya. Itu berarti termasuk bikinin web, terus kayak misalnya SEO mungkin ya kan, dan pastinya social media management gitu. Nah ini perubahan dari konvensional ya. Dulu orang beriklan mungkin ya di billboard, gitu ya, di koran gitu, sampai akhirnya sekarang koran akhirnya gone, hilang. Nah ini lo kan pasti ngerasain tuh hal-hal kayak gitu. Apa sih yang paling kerasa buat lo gitu? Wah ternyata digital nih segitu masifnya ya gitu. Ya, nah itu agak mundur sedikit waktu gue masih di salah satu perusahaan leasing ini. Kebetulan kita create sebuah free magazine pada saat itu. Free magazine itu kita waktu itu bilang the first automotive free magazine. Jadi pada saat itu lagi booming free magazine. Kalau ingat dulu tuh banyak banget majalah gratis ya. Bener. Karena pada prinsipnya majalah, kalau gue tuh ngeliat bahwa aduh suatu saat nih kayaknya majalah tuh orang tuh udah nggak bisa lagi berbayar lah, berita itu kayaknya udah nggak lagi berbayar, harusnya sudah free. Makanya waktu kita juga bikin free magazine, cuman di situ kerasa banget. Makanya gue selalu bilang bahwa gue tuh usianya usia hybrid. Jadi kita kayak gue masuk kuliah tuh waktu masuk desain, kita tuh tesnya pakai gambar tangan. Oh iya. Bener-bener kita tuh gambar tangan lulusnya, tapi gue udah ada waktu itu malah mungkin kita angkatan pertama yang lulus kita ada tugas akhir itu boleh pakai digital print. Kalau dulu lebih parah lagi, dulu masih harus pakai spidol, pakai apa? Nah, angkatan gue itu waktu itu udah bisa lulus bikin tugas akhir, tugasnya tuh pakai digital printing dan itu mahal banget. Dulu masih dihitung per senti dan mahal banget. Jadi ngerasain banget tuh pergeserannya lah. Dan waktu itu masih yang digital printing. Nah kesini makin lagi. Jadi waktu dari majalah gue sempat mention waktu sama atasan gue, Pak ini kayaknya kita harus segera shifting. Cuman waktu itu masih dengan objektif yang lain, sampai akhirnya udah gue memutuskan waktu itu untuk resign karena wah sebenarnya di situ udah ngeliat tuh titik ini kayaknya majalah nih jadi satu media pertama yang akan jadi korban. Walaupun tuh adalah statement yang bilang bahwa tidak ada media satu membunuh media lainnya. Mereka akan saling mendukung, setuju. Tapi kenyataannya ternyata tidak seindah itu juga gitu. Gone akhirnya lah ya. Banyak perusahaan-perusahaan printed yang akhirnya ya sekarang sudah tidak ada gitu. Akhirnya going digital semua. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang mungkin panen maya digital atau panen maya secara besar gitu ya, apa aja servisnya, tapi setelah yang satu ini. Masih di Digi Live di channel Kata Talk Inc. Sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe karena di channel Kata Talk ini banyak sekali program-program yang keren-keren, sedap-sedap gitu ya. Salah satunya adalah Digi Live, dimana kita bakal ngobrol apapun sesuatu yang berhubungan dengan digital gitu ya. Seperti tagline kita yang dibikinin sama produser gue tadi, maximize your life through digital. Sedap, asik. Nah hari ini kita udah ditemenin sama Bapak Pikukuh Tutuko, seorang CEO dari Panen Maya Group gitu ya. Kalau sekarang Panen Maya Group, kalau waktu itu mungkin masih Panen Maya Digital. Nah ini gimana nih? Makin kesini kan Panen Maya semakin besar gitu ya, semakin banyak servisnya, makin banyak proyeknya. Amin. Makin banyak cuannya. Amin. Ya kan? Nah tapi sebelum kita ngobrolin tentang CEO tentang Panen Mayanya gitu ya, servisnya apa aja, kita mau main dulu deh Pak. Siap. Ya, kita main Truth Order. Nah kita pengen tahu nih, kira-kira kalau seorang Pikuku itu lebih suka jujur atau lebih suka dikerjain? Der itu dikerjain? Kan der. Jujur aja. Oke. Silakan. Bisa diedit kan? Bisa. Oke. Pertanyaan yang pertama. Terakhir stalking sosial medianya siapa? Terakhir stalking sosial medianya siapa? Oh itu ada atlet gym. Oh atlet gym. Atlet gym. Laki.
Kebetulan laki karena emang instruktur, jadi bukan berarti setir kiri ya. Bukan berarti ya. Karena emang pengen lihat aja. Tapi emang itu yang dilihat gitu ya. Kenapa tuh kalau karena ada gerakan-gerakan dia yang bagus lah. Gue lihat nih truknya apa lagi? Ya kelihatan. Kenapa di stalking? Karena ada gerakan-gerakan dia yang bagus. Maksudnya nge-gym ya? Gerakan gymnya, jurus-jurusnya tuh kita harus sekali lihat di sana. Oke. Pertanyaan kedua, lo sebagai CEO pasti kan orang-orang pada mau ketemu lo gitu kan. Cuman ada saatnya lo males banget nih, lagi males aja. Biasanya alasan yang paling lo sering pakai apa? Standar sih, udah ada schedule meeting. Padat, udah ada schedule meeting. Jadi padat pokoknya nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, terakhir. Ini pernah bohong dong. Namanya manusia. Terakhir bohong soal apa dan ke siapa? Anjir, ini nih. Soal apa ya? Oh, kalau ini lah salah satu karyawan lah. Oh iya. Bohong tentang apa? Boleh diminum? Boleh. Biasa sih bohong ke istri ya. Kalau itu enggak lagi. Bohong apa ya? Waduh. Ya, bohong itu kali ya, bohong kayak sebenarnya nggak sibuk, cuma ketemu saja itu. Bener nggak? Oke, gitu aja ya. Kita lanjut soal Panen Maya Group gitu ya. Panen Maya Group akhirnya berkembang setelah 15 tahun berarti ya. Iya, on the way lah ya kita ya. 15 tahun dengan service yang mungkin makin banyak sebagai digital consultant gitu. Cuma makin kesini kan pasti kan saingan juga makin banyak ya Pak ya. Ya makin banyak agensi-agensi juga yang akhirnya going digital juga gitu. Tapi apa sih yang selalu membedakan Panen Maya Group ini dengan ya agensi lain ataupun konsultan lain? Ya, mungkin ini ya sekarang kan ya betul banget bahwa bahkan kita sudah prediksi dulu, apalagi kita punya satu unit yang kita kasih nama Papaya Panen Maya Academy. Itu kan basically kita ngelatih orang, ngelatih entah perusahaan entah orang untuk bagaimana memahami dunia digital itu. Sebenarnya dulu kita sempat bahas, kita ngegedein anak macan gitu kan bahasanya. Tapi enggak, kita selalu berprinsip bahwa satu ekosistemnya tumbuh dan ini sesuai prediksi sih. Bahwa ekosistemnya harus tumbuh dan ekosistem itu salah satunya adalah di dalam itu ada kompetitor sebetulnya. Dan itu yang membuat kita, menurut gue itu yang membuat kita akhirnya nggak di comfort zone. Karena gue inget banget dulu bos gue selalu bilang, kalau lu udah di comfort zone itu lu titik di mana lu biasanya akan turun, mati bahkan sih bilangnya gitu. Jadi emang sebenarnya geliatnya emang harus dengan adanya kompetitor. Justru tadi ya kita akan bergerak terus lah. Jadi kita nggak di comfort zone. Jadi kita sebenarnya udah tahu bahwa nanti pemainnya akan banyak. Back then 2008 mungkin masih benar-benar bisa hitung tangan tuh. Kita benar-benar bisa hitung pakai hitungan tangan lah, ini pasti agensi, dan kita saling kenal karena tadi ekosistemnya kita cukup tahu lah. Waktu itu masih sedikit, sekarang banyak. Jadi memang tentu value tadi ya, kita punya satu value yang kita rasa bahwa ini yang membedakan kita sama lainnya. Jadi kayak in terms of quality dan lain-lain, mungkin kesannya standar, tapi memang itu yang coba kita kasih. Karena kita gue selalu bilang kalau dia makan nasi, kita makan nasi. Kita bisa, dia juga bisa. Betul. Berarti harus ada sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa yang harus kita bisa kasih sebenarnya ke mitra-mitra kita lah. Betul. Nah, nanti tadi salah satunya adalah Panen Maya Academy gitu ya. Ini yang mungkin agak sedikit membedakan karena Panen Maya Academy bukan cuman akhirnya menjadi jasa di digital, tapi mereka akhirnya bisa ngetrain orang atau ngetrain UKM dan menerbitkan trainer-trainer juga gitu. Nah, ini kepikiran ke situ tuh gimana tuh awalnya? Sebenarnya tadi ya kalau ngomong Panen Maya Group awalnya itu namanya Panen Maya Digital karena memang fokusnya benar-benar kita digital marketing consultant. Tapi along the way kan tadi ya dulu tuh kalau gue inget setiap gue presentasi ke perusahaan-perusahaan
untuk ngajak orang main, bayangin nih sebuah perusahaan besar aja untuk main ke digital itu bisa dibilang anggaran itu anggaran sisa. Dan untuk bisa mau main ke digital itu maaf nih, bener-bener kayak ngajak orang pindah agama bahasanya gitu, analoginya. Jadi susah banget. Jadi dulu tuh nggak semudah itu untuk orang mau digital. Ini kita belum ngomong UKM, itu bener-bener big kita ngomong banking. Kebetulan alhamdulillah Panen Maya lahir tuh langsung dapat beberapa ibaratnya perusahaan-perusahaan besar lah ya, brand lah. Wah itu aja mereka tuh untuk bisa spending mau nganggarin untuk digital tuh benar-benar sisa-sisa anggaran pada saat itu. Jadi ya kita bisa bayangin tuh gimana UKM, big brand aja masih sulit ya. Jadi emang bergeser banget. Nah, along the way big brand mulai ngerasain, mulai suka, mulai akhirnya ketagihan dan merasa bahwa ini adalah cara paling efektif dan efisien akhirnya untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan marketing kan akhirnya. Gimana tuh? Keywordsnya apa tuh yang bikin mereka tiba-tiba kayak wah ternyata ini lebih efektif ya daripada gue mungkin harus beriklan di TV ataupun di radio ataupun di billboard. Apa? Ya sebenarnya sih simpel sih. Mereka pasti ngelihatnya kalau kayak kebetulan kayak gue dulu di client side, ya kita ngelihatnya adalah anggaran yang kita punya aja. Ternyata anggaran yang kita punya ketika kita main ke konvensional, di compare dengan kita main ke digital, ternyata selain lebih efektif, biasanya ini kalau udah efektif biasanya efisien kan. Nah akhirnya target-target di sebuah brand, kita di brand juga, wah ternyata dengan activity-activity yang ada di digital kita bisa saving, at the same time kita juga bisa dapat awareness dan amplifikasinya juga lebih luas. Nah akhirnya mereka mulai ngerasain, tapi itu kan takes time ya, karena mereka harus ada buktinya dulu. Dan along the way itu banyak juga yang akhirnya mereka masuk, oh nggak efektif nih, nggak efektif. Ada juga. Ada, tapi emang ternyata dia pernah merasakan yang tadi ya mungkin ketemu sama orang yang salah sehingga tidak mendapatkan efek yang positif dari digital. Jadi nggak enak tuh ketemu orang yang salah ya Pak ya, paling nggak enak. Tapi kan kemarin pandemi nih, ini ngerasa jadi kayak digital ini jadi kayak dipercepat nggak sih, orang jadi lebih kayak ya udah akhirnya gue digital aja deh gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi ya bukan mensyukuri adanya pandemi bukan, tapi memang selalu dibalik sesuatu yang nggak baik itu biasanya ada satu berkah juga. Betul. Jadi gue pun salah satu yang selalu bilang ketika diundang jadi narasumber atau jadi pembicara, gue selalu mention bahwa lihat di balik cobaan pandemi kita tuh ada berkah lain dan termasuk buat kita yang di industri digital, to be honest, kita malah ngerasain positif banget tuh ketika di pandemi karena tadi ya event gak jalan, anggaran jadi ke digital lagi. Terus bukan hanya itu yang menurut gua tuh lebih positif adalah mindsetnya orang. Dulu kan tadi ya susah banget nyuruh orang main digital. Sekarang gampang. Kalau dulu gue tadi sekali lagi jadi narasumber, kita kayak ngasih harus data. Kenapa kalian harus main digital? Karena digital punya data A, B, C. Wah, Facebook user segini. Kita harus ngasih data-data untuk bikin orang melek. Habis pandemi atau pas pandemi ini untuk ngajak orang main digital tuh gampang. Main digital. Kalau enggak lo bangkrut atau toko lo tutup. Selesai. Mau gimana lagi? Lebih easy aja gitu buat kita nggak perlu ngasih data, simple. Lo jualan lo let's say punya coffee shop, lo nggak mainin digital, bentar lagi lo bangkrut. Kenapa? Karena ya tadi ya marketing ini gimana gitu. Nah jadi lebih gampangnya di situ sih, kita berasa banget. Nah kalau misalnya ngomongin Panen Maya secara grup gitu ya kan, dengan berbagai service tadi, mulai dari digitalnya, social media management, placement juga sampai training gitu ya. Nah ini kedepannya Panen Maya ini akan lebih kemana sih Pak arahnya gitu? Apakah lebih banyak kayak memang mau service aja atau justru bikin banyak inisiat program gitu? Ya sebenarnya tadi ya kalau di Panen Maya sekarang mungkin kita udah punya mungkin kita ada lebih dari 5 anak perusahaan yang tadinya 1 kita udah turun jadi beberapa anak perusahaan. Itu juga tadi ya along the way ternyata banyak orang abis minta ternyata sekarang ke media placement misalnya. Sekarang nanti kita ngomongin sekarang udah bikin content creator. Jadi udah banyak lagi turunan-turunan dari digital. Nggak hanya dulu sih cuman social media management,
mungkin ini, tapi sekarang semakin banyak dan kesini semakin banyak lagi sebetulnya. Kita juga udah bikin, kita dari dulu juga punya satu IP media. Jadi emang kedepannya kalau ditanya tadi selain service, tentu kita punya cita-cita lain ya, nggak hanya di service, tapi juga pasti create produk. Kita juga mau create IP ya, intellectual property baru, yang produk udah pasti. Kalau gue pribadi memang dari dulu pengen punya sekolah lah ibaratnya. Jadi makanya kita bikin namanya Panen Maya Academy. Jadi ini sebenarnya ya kita coba, kita apa ya, intinya tapi masih di ranah digital semua lah ya. Jadi ya sebenarnya simpel, karena knowledge kita tahu know-how-nya, kita punya experience yang membuat kita pikir wah ini kayaknya kedepannya yang nggak hanya di service pastinya. Oke. Nah ini mungkin terakhir Pak gitu ya sebelum kita pamit. Challenge terbesar lo gitu ya sebagai seorang leader dari suatu grup yang lumayan besar gitu. Ini makin kesini makin apa sih gitu challenge-nya gitu. Ya kalau challenge sih selalu ada lah. Kalau sebenarnya sih bukan hanya sekarang ya, dari dulu challenge sama lah. Gue pernah kerja di perusahaan yang karyawannya di atas 10.000 gitu. Jadi challenge-nya sama, satu SDM pasti. SDM. Ya jadi dan itu udah jadi joke kita lah ya, bahwa misalnya katanya tingkat pengangguran tinggi tapi kok susah nyari karyawan gitu kan. Ya itu tadi, karena memang ternyata memang bukan isu lah, tapi memang SDM ini jadi salah satu kendala. Tapi yakin bukan hanya di Panen Maya sih, di semua bisnis. Tapi tadi ya, satu SDM, kedua juga gimana kita tadi ya tetap merasa nggak di comfort zone tapi tetap nyaman gitu. Nggak di comfort zone ini yang kombinasi ini yang harus tetap dijaga, karena tadi ya kalau kita setelah udah ngerasa di comfort zone, akhirnya creativity kita mandek. Nah ini yang, dan gimana satu lagi membuat culture di Panen Maya ini ya tadi ya selalu punya culture yang positif lah. Betul. Ini yang jadi tentunya jadi challenge, mungkin nggak jadi Panen Maya sih di semua perusahaan. Karena kerja kalau nggak convert juga nggak enak juga Pak ya. Jadi maksudnya karena gue kayak pernah jadi karyawan, jadi gue ngerti pengen seneng ngapain, gimana cara karyawan tuh datang ke kantor tuh nggak kayak ke kantor. Betul. Tapi benar-benar mereka bisa betah, tapi kerjanya performnya juga tetap baik gitu. Nah ini yang harus dijaga sih. Siap. Kalau gitu, kalau misalnya pengen tahu lebih jauh tentang Panen Maya, cek aja ke website Panen Maya ada gitu ya. Di situ banyak services sekali, banyak ada Panen Maya digital sendiri, ada Panen Maya Academy, ada Panen Maya Sport juga ya Pak ya. Yang memang kita banyak ngomongin tentang manajemen sport juga gitu ya. Dan terima kasih sekali Pak Kuko nih, waktunya di tengah kesibukannya yang orang pada mau ketemu gitu ya. Mungkin hari ini nggak bisa ketemu karena sudah di booking sama gue di G-Live. Bukan bohong ya. Bukan bohong kali ini. Sukses terus. Siap, thank you. Ya. Salam buat teman-teman yang lain. Pastinya kita akan balik lagi di G-Live episode berikutnya gitu ya, di channel Kata Talk Inc. Jangan lupa untuk di subscribe guys gitu ya. Pastinya di G-Live, maximize your life through digital. Sedap.